sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Tahun 2017 adalah tahun mujizat penuaian. Salah satu arti dari tahun mujizat penuaian adalah penuaian berkat melalui mujizat. Kalau kita membaca kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ini sebetulnya berbicara penuaian berkat melalui mujizat bagi murid-muridnya. Kunci penuaian berkat melalui mujizat ini ketika Tuhan Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Artinya, kamu harus memberkati orang lain. Tetapi murid-muridnya berkata, ini tidak mungkin dilakukan. Karena yang ada pada kita hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Mana mungkin bisa memberi makan 5.000 orang? Tapi bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Syaratnya, berikan 5 roti dan 2 ekor ikan itu kepada Tuhan Yesus. Dan yang memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan itu adalah seorang anak. Dan dia memberikan seluruhnya waktu Tuhan Yesus meminta. Alkitab mengatakan, kalau engkau bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, engkau akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Salah satu ciri dari seorang anak kecil, dia percaya dan taat kepada orang tuanya. Karena itu ketika Tuhan Yesus meminta semuanya, yaitu 5 roti dan 2 ekor ikan, dia berikan semuanya itu. Karena itu, jadilah seperti anak kecil kalau mau mengalami penuaian berkat melalui mujizat. Setelah 5 roti dan 2 ekor ikan itu diberikan kepada Tuhan Yesus, maka dia menengadah ke atas dan mengucap syukur. Tuhan Yesus mengajar kepada kita, berapapun berkat yang kita miliki, besar atau kecil, kalau diserahkan kepadanya sambil mengucap syukur, itu merupakan benih iman untuk terjadinya penuaian berkat secara mujizat. Setelah itu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan ikan menjadi potongan-potongan kecil dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak. Ini sesuatu hal yang mustahil. Tetapi murid-muridnya taat dan melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Meskipun itu tidak masuk akal. Apa yang terjadi setelah itu? Mujizat terjadi. Roti dan ikan tidak habis-habisnya. Sampai 5.000 orang itu makan dengan kenyang. Dan ternyata ada sisa roti 12 bakul. 12 bakul adalah berkat untuk murid-muridnya. Angka 12 dalam Alkitab adalah angka istimewa. Jadi ini berbicara tentang berkat istimewa yang diterima oleh murid-muridnya, yaitu saudara dan saya. Ini adalah penuaian berkat melalui mujizat. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat, kita diminta untuk mempersiapkan diri sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat dalam Wahyu 2 dan Wahyu pasal 3. Yang berarti ini juga pesan kepada gerejanya masa kini, yaitu kepada kita semua. Kita diminta untuk menjadi pemenang. Sebab hanya pemenang yang masuk surga. Dalam pesan itu, Tuhan Yesus memberitahukan apa yang Dia sukai dan apa yang tidak disukai. Kalau kita melakukan apa yang disukai, maka kita akan mendapat pahala. Tetapi jika melakukan apa yang tidak disukai, akan dihukum. Salah satu yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus
adalah seperti jemaat di Sardis yang mati rohani, dan jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku. Mati rohani artinya secara lahiriah, nampaknya mereka hidup dan aktif, serta memiliki keberhasilan dan kerohanian yang baik. Bisa jadi memiliki penyembahan yang menarik, tetapi bukan dari kuasa dan kebenaran Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa menang, yang pertama akan dikenakan pakaian putih. Yang kedua, namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Yang ketiga, Tuhan Yesus akan mengaku namanya di hadapan Bapa dan para malaikatnya, artinya akan masuk surga. Suam-suam kuku artinya kompromi dengan dunia dan sama dengan orang dunia. Kristen, tapi kerohaniannya payah. Mengapa mereka suam-suam kuku? Karena mereka berkata, mereka kaya secara materi. Padahal Tuhan Yesus berkata, engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Tuhan Yesus berkata bahwa sukar sekali orang kaya masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Ketika Tuhan Yesus berkata ini, murid-muridnya sangat gempar. Dan mereka bertanya, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kepada jemaat di Laodikia yang kaya raya secara materi, Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada mereka supaya tidak suam-suam kuku. Nasihat pertama, supaya mereka membeli dari Tuhan Yesus. Membeli artinya ada harga yang harus dibayar, yaitu kemauan. Yang pertama, membeli emas yang telah dimurnikan dari dalam api, supaya kaya juga secara rohani, artinya mau dimurnikan. Yang kedua, membeli pakaian putih supaya dipakai, artinya mau hidup kudus. Dan yang ketiga, membeli minyak untuk melumas mata, artinya mau diurapi supaya mata rohaninya terbuka untuk kebenaran. Dan nasihat yang kedua dari Tuhan Yesus adalah mereka diminta untuk merelakan diri untuk dihajar, ditegur, dan bertobat. Dan nasihat yang ketiga, mereka membuka hati untuk meresponi apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa menang, ia akan didudukkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas tahtanya. Sebagaimana Tuhan Yesus telah menang dan duduk di atas tahta dari Bapa di sorga. Artinya masuk sorga. Saya berdoa supaya saudara semua menjadi pemenang. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Mari angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang Kau sampaikan pada kami saat ini. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Biar mereka mengalami penuaian berkat melalui mujizat. Dan mereka keluar sebagai pemenang. Dan kami semua akan masuk surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.